Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Maya Astari dari Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Politeknik Negeri Cilacap kelas 1B. Dengan NIM saya 2303100039. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat laporan keuangan dari awal hingga akhir, yaitu dari transaksi awal hingga menjadi laporan keuangan final pada Excel dengan menggunakan rumus-rumus yang dapat membantu pekerjaan ini. Di sini kami sudah mendapatkan soal yang sudah saya salin. Lalu ada neraca saldo awal dari CV Amijaya per tanggal 15 April tahun 2005. Dan juga di sini sudah diketahui transaksi-transaksi yang CV Amijaya lakukan selama bulan April tahun 2005 dimulai dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 30. Bisa kita simak bersama ya teman-teman. Di sini sudah diketahui neraca saldo awal yang berisikan saldo debit dan kredit per tanggal 15 April tahun 2005. Selanjutnya di sini kita juga sudah bisa mengetahui apa saja yang CV Amijaya lakukan berdasarkan transaksi-transaksi yang sudah dicantumkan pada soal. Di sini sudah saya salin ya. Boleh kita simak bersama. Langkah yang pertama, kita selanjutnya akan diperintahkan untuk membuat kode dan juga tabel rekening. Kita buat sheet baru dan juga dinamakan dengan kode dan tabel rekening. Ini akan sangat membantu dan berguna selama kita membuat laporan-laporan keuangan nanti. Yang pertama, kita akan mengetik ada kolom nomor rekening dan kolom nama rekening. Dan itu semua sudah diketahui pada soal. Kita hanya tinggal menyalinnya saja satu per satu. Di sini kita akan tulis satu per satu sesuai dengan soal. Begitu juga saya lakukan pada kolom nama rekening. Kita percepat supaya lebih ringkas ya. Setelah itu tinggal dirapihkan saja. Selanjutnya, kita akan diperintahkan untuk membuat jurnal umum dari transaksi tadi. Buka sheet baru, lalu kita beri nama yaitu jurnal umum. Dan langkah yang awal yaitu kita tulis perintahnya dulu ya, yaitu membuat buku harian atau jurnal umum. Pertama, kita akan menulis yaitu ada kolom tanggal, bulan, tahun, ada kode, nama rekening, dan juga ada saldo debit dan juga kredit. Setelah itu, kita kembali lagi ke sheet yang kode dan tabel rekening. Kita blok tabelnya, kita kunci dengan diberi nama, ganti judulnya yaitu dengan tabel 1. Di sini ketika mengubah nama itu tidak boleh ada spasi ya teman-teman ya. Seperti itu, jangan lupa di enter. Ketika sudah, arahkan kursornya pada bagian bawah kode, lalu kita cari data validation, lalu kita klik yang data validation seperti itu. Nah, di situ kita klik saja. Lalu nanti di bagian allow itu kita ganti ubah menjadi list, dan di bagian search itu kita klik tanda panahnya. Setelah itu muncullah seperti itu ya. Lalu kita kembali lagi ke sheet kode dan tabel rekening. Dan di situ kita akan blok bagian nomor rekeningnya dari 1101 hingga 5104. Jika sudah, nanti klik tanda panah yang ada di pojok kiri kanan bawah. Lalu, jika sudah kita tinggal klik OK. Nah, ini sudah muncul list kode-kodenya ya teman-teman. Itu
tinggal kita drag aja sampai bawah. Gak apa-apa ya, ini kodenya sama aja karena nanti kita akan ubah seperti itu ya. Pokoknya nanti ada rumusnya untuk nama rekening begitu ya. Nah, jika sudah ya, kita lihat nih soal yang tadi ya, ada transaksi tadi yang akan kita buat sebagai jurnal umum. Tapi sebelumnya ini udah saya jawab di kertas biasa ya, maksudnya di buku biasa. Nanti kita tinggal membuat tabelnya saja di Excel dengan menggunakan rumus seperti itu ya. Kita tinggal tulis saja transaksinya mulai dari awal ya, kita tulis tanggalnya. Jika sudah, ini kita ubah kodenya ya, karena kita sudah mengetahui nih jawabannya apa. Jadi tinggal diubah aja, tapi manual ubahnya kalau di kode ini ya. Sedangkan nanti jika sudah selesai ya, kita kan akan menamai nama rekening nih. Nah, ini baru pakai rumus. Kita pakai rumus VLOOKUP ya, seperti itu. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik kode ya, lalu koma atau titik koma tergantung laptopnya. Lalu kita tulis tabel 1 yang tadi sudah kita kunci. Nah, jika sudah tabel 1, karena ini kita membutuhkannya untuk nama rekening, di tabel 1 kan itu ada di baris yang kedua tuh, di kolom yang kedua. Jadi kita tulis 2,0 seperti itu. Nanti muncul, tinggal di drag aja ke bawah, otomatis nanti dia namanya sudah berubah mengikuti si kodenya ya, seperti itu. Nah, untuk bagian debit dan kredit kita lihat yang awal tadi di soal ya, seperti itu kita tulisnya manual. Tinggal dimasukkan saja nominal-nominalnya. Nah, di situ saya percepat ya. Nah, jika sudah selesai, di sini kita tinggal merapihkan tabelnya aja ya. Dengan diberi tabel, lalu di sini kita akan ubah formatnya menjadi format accounting. Caranya itu di blok, lalu cari yang gambar dolar, more accounting formats. Habis itu kita klik yang accounting. Di bagian simbol kita ubah menjadi mata uang rupiah Indonesia. Tinggal dicari aja ya teman-teman ya, itu rupiah Indonesia. Di situ aku memakai di belakang koma itu ada 2 angka seperti itu, ada 2 nol. Nah, formatnya sudah berubah, tinggal kita rapihkan lagi ya, diberi warna biar makin menarik seperti itu. Selesailah untuk bagian jurnal umumnya ya. Di sini masih dirapihkan lagi, boleh seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk bagian jurnal umum itu sudah selesai, dan selanjutnya kita akan menulis soal atau transaksi seperti yang sudah diberikan untuk kita gunakan di buku besar. Yang pertama itu ada kolom nomor rekening, nama rekening, kolom debit dan juga kredit. Pertama, kita akan mengcopy pada kolom nomor rekening dulu. Ya, kopinya sama yang ada pada sheet kode dan tabel rekening. Tinggal dipaste. Begitupun dengan kolom nama rekening, kita juga di copy dulu. Nah, untuk bagian kolom debit dan juga kredit, itu kita mengikuti pada soal yang sudah diberikan. Nominalnya sama, tinggal disalin saja. Lalu setelah itu kita ubah formatnya lagi ya teman-teman menjadi format accounting. Di sini kita tinggal klik kanan, lalu format cell, lalu kita ubah accounting, lalu sama yang tadi simbolnya diubah menjadi rupiah Indonesia. Jika sudah, kita tinggal klik OK.
Di sini kita sudah mengetahui ya ada jurnal umum dan juga soal. Selanjutnya kita akan membuat buku besar, buka sheet baru lalu ubah namanya dengan judul buku besar. Yang pertama kita harus copy dulu jurnal umum tadi dan di paste di sheet yang di buku besar. Jika sudah dirapikan, selanjutnya kita akan blok bagian nomor rekening. Kita blok, di copy, nanti akan ditempel di bagian kode bawah. Nah, seperti itu. Kita lakukan hal yang sama pada kolom nama rekening, pada kolom debitnya iya, dan juga pada kolom kredit juga. Jika sudah, di kolom yang baru ini, di baris yang baru ini, kita akan memberi tanggal. Di sini kita akan beri tanggal yaitu 15 April 2005 sesuai neraca saldo awal yang tadi yang pertama sendiri ya. Itu kita tulis di 2 baris lalu kita drag ke bawah. Nah, otomatis dia tanggalnya sama semua ya. Kita rapihkan juga untuk tanggal yang ada di bagian atas tadi supaya mempermudah jalan kita nanti menggunakan rumusnya ya. Jangan lupa juga ini yang tanggal 15 April ya. Kita blok. Lalu di sini kita akan beri warna ya agar memudahkan nantinya. Jika sudah, arahkan kursor pada bagian kode, lalu kita cari menu data, kita cari sort, kita klik. Lalu di bagian sort by kita ubah menjadi kode, klik OK. Selanjutnya kita akan cari klik tanggal bulan tahun lalu cari subtotal. Di situ kita checklist yang bagian debit dan kredit. Tanggal bulan tahunnya kita ubah menjadi nama rekening. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di situ akan muncul otomatis menggunakan rumus tadi ya, itu buku besarnya sudah ada hasilnya, udah balance juga ya teman-teman ya. Sudah terlihat, nah seperti itu. Selanjutnya, di sini kita akan menghilangkan tulisan totalnya. Caranya dengan klik kontrol itu harus ditekan terus kita klik barisnya dari kas hingga beban perlengkapan itu satu persatu. Kliknya harus satu persatu ya. Kontrolnya juga harus ditekan terus tanpa jeda. Nah, kita harus satu persatu seperti itu. Jika sudah, selanjutnya kita akan mencari menu yaitu Find and Select ya. Ada di bagian kanan atas, Find and Select. Tinggal klik, setelah itu kita pilih yang Replace. Di bagian Find What itu kita tulis total karena total yang akan kita hilangkan. Jika sudah, tinggal klik Replace All. Setelah itu klik OK. Jangan lupa diklik yang bagian Close. Nah, otomatis tulisan totalnya akan hilang seperti itu. Sebelum kita beralih ke neraca saldo, di sini kita akan copy dulu bagian buku besar yang itu di blok, tapi jangan sampai grand total ya. Lalu kita paste aja di bagian bawahnya, nggak apa-apa ya. Jika sudah, selanjutnya kita di sini akan mengubah kolom-kolomnya ya. Ada kolom nama rekeningnya, kita ubah dulu, kita kunci dan diberi nama jadi akun ledger ya. Ingat ya teman-teman, tidak boleh ada spasi ketika mengubah judul kolom ini. Jangan lupa di enter. Kita lakukan hal yang sama pada kolom debit. Kita ubah namanya menjadi debit ledger. Klik enter. Setelah itu kita ubah juga yang kolom kredit menjadi credit ledger. Di enter.
Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Buka sheet baru lalu ubah namanya menjadi neraca saldo. Langkah awalnya kita akan mengcopy bagian nomor rekening dan nama rekening dan di paste. Jangan lupa dirapikan. Dan selanjutnya di sini kita akan menulis untuk tabel baru, yaitu ada transaksi sementara. Nantinya di sini ada transaksi sementara untuk debit dan juga transaksi sementara kredit. Kita rapikan dulu. Setelah itu, di sini kita mulai memakai rumus ya. Di bagian debit itu sama dengan sum if kurung buka. Lalu ada akun ledger yang tadi sudah kita namai dari buku besar, koma atau titik koma. Lalu kita klik yang kas untuk mewakili nama rekening, koma, debit ledger karena ini untuk bagian debit. Jangan lupa tutup kurung lalu enter. Di situ sudah ada nilainya, tinggal kita drag aja ke bawah. Nah, kita akan melakukan hal yang sama di bagian transaksi sementara kredit. Sama dengan sum if kurung buka, akun ledger, lalu koma atau titik koma, klik kas untuk mewakili nama rekening, koma, karena ini kredit maka kita pilih yang kredit ledger. Kurung tutup lalu enter, nilainya sudah ketemu, kita drag ke bawah. Nah, sudah kita temukan nilai transaksi sementara untuk debit dan kredit. Tinggal kita rapikan aja tabelnya supaya lebih rapi. Dan jangan lupa formatnya kita ubah menjadi rupiah. Untuk selanjutnya, kita juga akan membuat tabel baru lagi untuk saldo di neraca saldo untuk debit dan kredit. Kita rapikan terlebih dahulu. Di sini kita juga memakai rumus, yaitu sama dengan if kurung buka. Kita pilih karena ini debit, kita pilih yang transaksi sementara debit lebih besar dari transaksi sementara kredit dan alias memakai koma. Transaksi sementara debit dikurang transaksi sementara kredit. Kita akan membutuhkan jawaban benar, 0. Jika sudah kita drag sampai bawah. Kita rapikan lagi. Kita menghitung yang sama untuk kolom yang kredit. Dengan rumus yang sama, yaitu ada if kurung buka, karena ini kredit kita mulainya dari kredit, transaksi sementara kredit lebih besar dari transaksi sementara debit, koma, transaksi sementara kredit dikurangi dengan transaksi sementara debit, koma, 0 karena kita membutuhkan jawaban yang benar. Lalu jika sudah, kita tinggal drag aja sama ya. Nah, sudah ketemu hasilnya. Tinggal kita rapikan lagi untuk yang bagian ini. Jangan lupa juga ya, pokoknya itu kita ubah format angkanya menjadi rupiah. Seperti itu. Jika sudah, selanjutnya di sini kita akan mentotal dengan menulis jumlah. Lalu kita memakai rumus yang biasa, yaitu ada sum.
Lalu di blok mana yang akan kita jumlah, jika sudah enter, kita drag aja ke samping, maka itu akan menemukan hasilnya ya. Jangan lupa juga kita rapikan lagi supaya lebih rapi dan lebih cantik. Setelah sheet neraca saldo selesai, selanjutnya kita membuka sheet baru dan kita akan menggantinya menjadi sheet jurnal penyesuaian. Jika sudah, kita akan membuat kolomnya, yaitu ada tanggal, bulan, tahun. Formatnya sama dengan yang jurnal umum. Selanjutnya ada nomor rekening. Ada juga nama rekening. Lalu ada kolom saldo, debit, dan juga nantinya ada untuk saldo kredit. Jika sudah, ini tinggal kita rapikan aja. Ketika sudah selesai, kita arahkan lagi kursornya ke bagian bawah nomor rekening. Kita klik dan cari menu data. Lalu klik yang tadi, data validation, sama di jurnal umum ya. Allow-nya diubah menjadi list. Lalu di bagian search, nantinya kita klik tanda panah. Jika sudah, kita kembali ke jurnal umum, ke kode tabel dan rekening maksudnya. Kita blok lagi yang nomor rekening, kita klik tanda panahnya, lalu kita klik OK. Nah sama ya, tadi yang ada di jurnal umum nanti akan muncul list nomor rekening, kita drag aja. Seperti yang di jurnal umum, di jurnal penyesuaian nanti kita juga akan melihat soalnya dan di situ kita sudah jawab. Ya, jadi di sini kita tinggal ubah aja ya, karena kita sudah menemukan jawaban dari soal yang ada di transaksi jurnal penyesuaian ya. Sama kita tulis tanggalnya, karena ini jurnal penyesuaian jadi tanggalnya pasti di akhir bulan, seperti itu ya. Nah kita tulis sampai akhir karena ada totalnya itu ada 4 transaksi di jurnal penyesuaian ya. Lalu untuk nama rekening rumusnya sama, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu klik nomor rekening yang 1102 untuk mewakili nomor rekening, koma, tabel 1 yang dari awal sudah kita buat dan kita kunci, koma 2 karena kita butuhnya nama rekening, koma 0 untuk menentukan jawaban yang tepat. Jika sudah, kita drag ke bawah, lalu tinggal kita rapikan saja. Sama ya untuk saldo debit dan kredit, kita nominalnya ketik manual melihat di transaksi yang sudah kita jawab, seperti itu ya. Ini saya percepat. Dan jika sudah, jangan lupa ya, ini kita jumlah dulu, kita total dulu dengan rumus sama dengan sum seperti biasa. Yang saldo kredit juga sama, kita total ya dengan rumus sum. Atau kalau teman-teman mau langsung di drag ke samping itu juga boleh. Setelah itu kita ubah formatnya menjadi accounting dengan blok, lalu klik kanan, format cell, ubah accounting, di bagian simbol lalu diubah RP Indonesia, klik OK. Maka formatnya sudah berubah dan kita rapikan tabelnya. Selanjutnya kita akan membuat sheet baru dan diberi nama yaitu neraca lajur. Kita kembali ke neraca saldo terlebih dahulu dan kita copy untuk bagian nomor rekening dan juga nama rekening. Kita paste di bagian sheetnya neraca lajur karena ini sama. Lalu kita rapikan. Sebelum lanjut kita harus mengubah ini dulu, kolom nama rekening di bagian jurnal penyesuaian karena akan kita masukkan ke dalam rumus. Ini kita tabelnya
kita kunci dengan kita ubah dan diberi nama akun penyesuaian. Ingat ya teman-teman, dalam mengubah nama tabel kita tidak boleh memakai spasi. Seperti itu. Kita lakukan hal yang sama untuk kolom saldo debit pada jurnal penyesuaian. Kita ubah namanya. Di sini aku mengubahnya menjadi debit penyesuaian. Sebetulnya kalau untuk nama itu bebas, cuman di sini ya agar mempermudah saja ya teman-teman, mempermudah dalam mengingat. Kita lakukan hal yang sama pada saldo kredit jurnal penyesuaian. Kita ubah namanya, kita ubah judulnya menjadi kredit penyesuaian. Jangan lupa di enter ya. Jika sudah, kita akan beralih kembali ke bagian sheet neraca lajur. Tapi kita akan mengcopy bagian saldo debit dan kredit pada neraca saldo. Kita blok, kita copy, lalu kita paste. Di sini kita paste-nya harus paste link ya. Supaya apa? Supaya angkanya itu tidak berubah alias terkunci, karena nantinya kita akan menggunakan rumusnya seperti itu ya, supaya tidak berubah-berubah seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru, yaitu tabel jurnal penyesuaian untuk akun debit dan juga kredit. Di sini kita memakai rumus yaitu sama dengan sum if kurung buka. Karena ini debit, kita akan tulis akun penyesuaian karena untuk jurnal penyesuaian. Lalu koma atau titik koma, kita klik kas untuk mewakili nama rekening, koma, akun debit penyesuaian karena ini ada di kolom debit ya. Jika sudah, tinggal di enter lalu di drag. Lakukan hal yang sama pada kolom kredit, yaitu sama dengan sum if buka kurung akun penyesuaian, koma, kas untuk mewakili nama rekening, koma, kredit penyesuaian, akun kredit penyesuaian, lalu tutup kurung, enter, dan kita drag sampai bawah. Hasilnya sudah ketemu. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Di sini kita rapikan lagi ya, neraca saldo setelah penyesuaian ada di akun debit dan kredit, sama kita rapikan terlebih dahulu. Jika sudah, kita akan menggunakan rumus yaitu sama dengan if kurung buka 2 kali saldo debit ditambah dengan jurnal penyesuaian debit kurung tutup lebih besar dari kurung buka kredit pada saldo ditambah kredit pada jurnal penyesuaian kurung tutup, koma, kurung buka debit pada saldo ditambah debit pada jurnal penyesuaian dikurangi kredit pada saldo dikurangi kredit pada jurnal penyesuaian. Jangan lupa setiap rumus ini harus ada kurung buka dan kurung tutup, lalu koma, 0, enter. Selanjutnya sudah kita temukan jawabannya, tinggal kita drag saja ke bawah dan kita akan melakukan hal yang sama pada kolom kredit, yaitu if kurung buka 2 kali kredit pada saldo ditambah kredit pada jurnal penyesuaian lebih besar dari kurung buka debit pada saldo ditambah debit pada jurnal penyesuaian, koma, kurung buka kredit pada saldo ditambah kredit pada jurnal penyesuaian dikurangi
debit pada saldo dikurangi debit pada jurnal penyesuaian, tutup kurung, koma 0, enter, lalu kita drag ke bawah. Nah, ini hasilnya udah sesuai rumus ya. Jika sudah, tinggal kita rapikan. Selanjutnya kita akan membuat kolom laba rugi pada debit dan juga kredit menggunakan rumus, yaitu sama dengan if kurung buka, kita tulis left kurung buka. Nah, karena ini di bagian kiri ya, makanya left, kita tulis yang 1101,1 kurung tutup lebih besar dari sama dengan tanda petik, jangan lupa tulis angka 4, petik tutup, koma, debit pada neraca saldo setelah penyesuaian, koma, kurung tutup, koma 0, maaf, kurung tutup. Nah, enter, lalu kita drag sampai bawah. Untuk rumusnya, teman-teman bisa lihat di layar ya. Jika kurang jelas, mohon maaf. Sama dengan if kurung buka, left lagi, kurung buka, lalu klik yang kas untuk mewakili nama rekening, koma 1, kurung tutup, lebih besar sama dengan, lalu kita kasih petik, angkanya sama 4, petik tutup, lalu koma, lalu kredit pada neraca saldo setelah penyesuaian, koma 0. Nah, jika sudah, tinggal di drag saja. Kita rapikan ya teman-teman ya, supaya lebih rapi dan enak dilihatnya. Kita samain warnanya. Kita buat tabel. Dan selanjutnya kita akan membuat neraca untuk debit dan juga kredit dengan rumus yaitu sama dengan if kurung buka, lalu kita ketik lagi left kurung buka, lalu kurung bukanya itu satu aja ya, lalu kita klik bagian nomor rekening ya, untuk mewakili nomor rekening, koma 1, kurung tutup, kurang dari sama dengan petik 3, tutup petik, koma, debit di bagian neraca saldo setelah penyesuaian, koma 0, tutup kurung, enter, lalu kita drag ke bawah dan kita tulis rumus yang formatnya sama di bagian kredit di bagian neraca, yaitu sama dengan if kurung buka, lalu tulis left kurung buka, kita klik nomor rekeningnya lagi, koma 1. Sebetulnya mau nomor rekening atau nama rekening boleh. Lalu tutup kurung, kurang dari sama dengan
itu harusnya kurang dari ya teman-teman. Petik 3, petik tutup koma, kredit pada neraca saldo setelah penyesuaian, koma 0. Nah, jika sudah, enter, lalu kita drag ke bawah. Nah, ini tinggal dirapikan aja sama seperti tadi supaya rapi dan lebih enak dilihatnya ya teman-teman ya. Nah, jika sudah, di sini kita akan menulis jumlah karena kita akan mentotal semuanya dengan tentunya menggunakan rumus sum ya teman-teman. Rumus sum, lalu kita blok saja yang mau dihitung, lalu kita enter dan kita drag aja langsung ke samping, maka itu otomatis sudah ada hasilnya. Jika sudah, kita rapikan kembali. Ubah formatnya menjadi accounting ya, di bagian simbol ubah menjadi rupiah. Dirapikan. Jika ada pagar-pagar itu artinya kurang lebar ya teman-teman, belum bisa terbaca. Kita rapikan saja supaya lebih rapi. Di sini saya percepat ya. Selanjutnya yang terakhir kita akan membuat sheet baru untuk laporan keuangan. Ya, seperti laporan keuangan yang lainnya, formatnya itu sama ya. Kita tulis dulu judulnya, ada CV Amijaya laporan laba rugi per 30 April tahun 2005 sambil kita rapih-rapihkan. Sebetulnya kalau untuk format laporan keuangan itu semuanya sama ya. Jadi kita tinggal tulis saja, ketik manual. Sebetulnya di sini tidak ada rumus. Kita hanya tinggal menyesuaikan saja format laporan laba rugi. Nah, untuk nominalnya di situ kita melihat pada neraca lajur ya. Jadi kita tinggal ketik manual, tidak pakai rumus. Nah, untuk nominalnya kita samakan dengan yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian pada neraca lajur. Seperti itu ya. Di situ udah kita mulai dari pendapatan. Lalu kita lanjutkan untuk beban. Di beban itu akunnya ada beban gaji, lalu beban sewa, beban lain-lain, ada beban perlengkapan juga ya. Untuk yang ini kita copy aja supaya cepet ya. Ada di tabel neraca lajur nantinya. Jangan lupa. Nah, kita copy aja supaya lebih ringkes. Tapi sebetulnya ini mau manual nggak apa-apa ya. Jangan lupa paste-nya itu di paste link ya. Nah, ini total bebannya setelah ditambah. Nah, jika sudah, tentunya akan menghitung di bagian laba bersih. Laba bersih itu didapatkan dari total pendapatan dikurangi total beban, menghasilkan laba bersih. Setelah itu kita rapikan supaya lebih rapi. Selanjutnya setelah beban dan pendapatan tentunya ada yang lain yaitu laporan perubahan modal ya. Sudah kita tulis itu CV Amijaya laporan perubahan modal per 30 April 2005 ya. Di situ itu ada modal AMI per 1 April dari awal ya. Itu nominalnya berapa kita tulis. Setelah itu
kita hitung juga dengan laba dan Priva AMI ya. Nominalnya melihat yang di tadi ya, yang di atas kan ada laba bersih tuh. Kalau yang Priva AMI kita lihat di bagian neraca lajur. Lalu kita jumlahkan. Setelah itu model AMI pada akhir 30 April menjadi berapa? Yaitu totalnya yang model AMI awal dengan yang total laba per Priva AMI, seperti itu. Nah, ini laporan perubahan modal sudah jadi. Kita juga rapikan. Selanjutnya, kita akan membuat laporan perubahan untuk modal per 30 April 2005 sama, tapi ini yang aktiva ya. Ada aktiva lancar dan aktiva tetap nantinya ya. Ini kalau aktiva lancar tentunya ada di akun kas, piutang, piutang sewa, perlengkapan juga ya. Setelah itu nanti kita total pada akun aktiva lancar itu apa aja. Nah, kita ini biar cepet kita copy aja deh ya. Nah, seperti itu kita copy, kita paste, jangan lupa paste-nya itu paste link. Nah, totalnya kita tinggal total aja. Mau pakai rumus sum boleh ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya lagi ada aktiva tetap. Di bagian aktiva tetap akunnya itu ada tanah ya. Karena di soal itu adanya tanah aja ya, jadi tanah aja gitu ya. Total aktiva tetapnya sesuai nominalnya gitu ya. Sebesar yang ada pada soal. Nah, jika sudah, tadi kita jumlah antara total aktiva lancar dan total aktiva tetap. Jika sudah, kita lanjut lagi, yaitu ada pasiva. Selain ada aktiva, tentunya ada pasiva ya. Yang pertama ada hutang dan modal, lalu ada juga hutang saja, lalu hutang gaji. Kalau yang ini mah disesuaikan dengan soalnya ya teman-teman ya, akun-akun yang ada pada soal seperti itu. Total hutang. Nah, kita paste aja sepertinya nanti. Kita rapihkan, jangan lupa. Nah, di sini supaya cepat disam aja ya. Jika sudah, tadi ada pasiva, ini ada modal di setor, laba ditahan, terus nantinya kita total. Nah, kalau sudah, total pasiva itu berasal dari total hutang dan juga total modal. Barangkali mau pakai rumus itu bisa, tapi kalau mau manual udah tahu jawabannya nih, itu kita langsung tulis aja seperti itu ya. Kita rapikan lagi. Nah, jika sudah dirapikan, maka laporan keuangan pun artinya sudah selesai. Kita tinggal rapikan saja, yaitu dengan memberi tabel, memberi warna, lalu juga dengan yang terakhir itu nantinya kita akan mengubah format angkanya menjadi accounting. Semuanya dengan yang simbolnya itu rupiah Indonesia.
Jangan lupa untuk bagian yang lainnya kita rapikan juga ya teman-teman. Demikian tadi tutorial mengerjakan soal akuntansi pada Excel mulai dari awal hingga siklus akhir yaitu laporan keuangan. Mohon maaf jika banyak kekeliruan dalam video ini karena saya sendiri masih minim pengetahuan. Tapi saya berharap semoga ada sedikit manfaat atau ilmu yang bisa diambil oleh teman-teman. Mari belajar Excel, karena pengetahuan Excel adalah salah satu kunci pada dunia pekerjaan. Yuk teman-teman, jangan lupa terus belajar dan terus upgrade ilmu kita. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.